Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasi hasil tugas saya yang berjudul 3 landasan utama dalam filsafat pendidikan. Filsafat bersifat perspektif, yang berarti filsafat pendidikan menetapkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan tersebut, serta menetapkan cara-cara umum yang perlu ditetapkan untuk mencapainya. 3 poin pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu landasan ontologi, yang kedua yaitu landasan epistemologi, yang ketiga dan landasan aksiologi. Yang pertama yaitu landasan ontologi. Landasan ontologi ini dalam bahasa sejarah ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, yang artinya ada atau keberadaan. Sedangkan logos yang berarti studi atau ilmu. Maka secara istilah ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dari segala yang ada, yang merupakan kekuatan tertinggi dalam keberadaan yang terus mengalami perubahan. Pada dasarnya, ontologi membahas hakikat yang ada dalam ilmu pengetahuan, termasuk hakikat objek pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri dan hubungan antara subjek dan objek ilmu. Ketika ilmu pengetahuan dianalisis secara ontologi, perhatian utamanya adalah pada pemeriksaan dan analisis terhadap keberadaan ilmu pengetahuan tersebut. Salah satu contoh ontologi dalam pendidikan adalah visi dan misi suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Di dalam lembaga pendidikan, visi dan misi merupakan elemen yang sangat penting karena menggambarkan arah dan tujuan yang harus dicapai. Dengan demikian, dalam filsafat pendidikan, visi dan misi bukan hanya sekadar pernyataan tertulis, tetapi juga harus dapat dibuktikan dan direalisasikan. Yang kedua yaitu landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata epistem, yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang juga berarti pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hal-hal yang ingin diketahui. Kajian epistemologi mempelajari bagaimana proses memperoleh pengetahuan, apa saja yang perlu diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang benar, apa yang dimaksud dengan kebenaran, dan bagaimana kriteria untuk menentukan kebenaran tersebut. Objek analisis epistemologi adalah pertanyaan tentang bagaimana sesuatu itu muncul, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakannya dengan hal lain yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ruang serta waktu. Dalam filsafat pendidikan, epistemologi mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebenaran cara pendidik. Pendidik menyampaikan ilmu dan cara peserta didik memperoleh pengetahuan. Contohnya, komponen yang perlu ada dalam proses pembelajaran epistemologi pendidikan juga menyoroti keberhasilan dalam penyampaian materi dan cara pendidik menangani peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi. Dalam bahasa Yunani, istilah aksiologi berasal dari kata arios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Oleh karena itu, secara etimologis, aksiologi berarti teori tentang nilai. Aksiologi berkaitan dengan manusia karena manusia akan benar-benar menjadi manusia jika nilai ada dalam dirinya. Selain itu, cabang filsafat tersebut disebut aksiologi juga membahas nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan manusia. Aksiologi bertujuan untuk memahami dan memanfaatkan yang terkandung dalam suatu pengetahuan. Sebab salah satu tujuan utama dari pengetahuan adalah untuk memberikan manfaat kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, peran aksiologi sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena jika suatu disiplin ilmu tidak memiliki nilai aksiologi,
Hal itu bisa menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Bahkan ilmu tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Secara umum, kajian aksiologi membahas apakah suatu ilmu pengetahuan layak untuk dikembangkan atau tidak. Selain itu, aksiologi juga berfungsi sebagai pengontrol apabila terdapat disiplin ilmu tertentu yang terlalu berkembang terlalu cepat sehingga dapat mengabaikan atau menyimpangkan nilai-nilai dijunjung tinggi oleh manusia. Baik, dari pembahasan saya tadi, apakah kawan-kawan ada yang bertanya? Izin bertanya, mengapa aksiologi penting dalam pendidikan dan bagaimana penerapannya dalam kurikulum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang mantan. Aksiologi penting dalam pendidikan karena membantu menentukan nilai-nilai dan etika yang akan diajarkan kepada peserta didik. Penerapannya dalam kurikulum meliputi menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerjasama dan tanggung jawab melalui pembelajaran agama, pendidikan, kewarganegaraan dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua mata pembelajaran untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu mengembangkan kesadaran etis di lingkungan sekolah melalui kebijakan dan aturan yang adil serta berfokus pada menunjukkan sikap positif. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tolong Anda berikan contoh penerapan landasan epistemologi dalam pembelajaran sejarah. Contoh penerapan landasan epistemologi dalam pembelajaran sejarah yaitu yang pertama, analisis sumber primer. Siswa menganalisis dokumen sejarah seperti arsip, surat atau rekaman untuk memahami perspektif pada masa itu. Yang kedua yaitu diskusi kritis, mengajak siswa berdiskusi tentang berbagai interpretasi peristiwa sejarah, membandingkan sumber yang berbeda. Yang ketiga yaitu penelitian mandiri. Siswa melakukan penelitian tentang topik sejarah tertentu untuk mengembangkan kemampuan mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Yang ketiga yaitu studi kasus. Siswa mempelajari peristiwa sejarah secara mendetail seperti dampak kebijakan tertentu dalam sejarah. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi, menggunakan peta interaktif atau simulasi digital untuk membantu siswa memahami perubahan sejarah secara visual dan interaktif. Bisa. Terima kasih. Baik. Baik, dari pembahasan saya akan saya tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, landasan aksiologi ialah ilmu yang mempelajari hakikat dari segala yang ada, yang merupakan kekuatan tertinggi dalam keberadaan yang terus mengalami perubahan. Sedangkan landasan epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hal-hal yang ingin diketahui. Dan landasan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai atau value. Nilai tidak muncul begitu saja, tetapi timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat menjadi tempat lahirnya nilai. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.